Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria Budi Harjo dari kelas D. Kali ini saya akan membahas tentang tugas besar irigasi dan bangunan air 2, yaitu dengan tema perencanaan desain bendung. Lokasi bangunan bendung dan pemilihan tipe yang paling cocok dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu 1. Tipe, bentuk, dan morfologi sungai. 2. Kondisi hidrolis, antara lain elevasi yang diperlukan untuk irigasi. 3. Topografi pada lokasi yang ingin dibangun. 4. Kondisi geologi teknik pada lokasi. 5. Metode pelaksanaan. 6. Aksesibilitas dan tingkat pelayanan. Syarat-syarat penentuan lokasi bendung. Aspek yang mempengaruhi dalam pemilihan lokasi bendung antara lain 1. Pertimbangan topografi. 2. Kemantapan geoteknik fondasi bendung. 3. Pengaruh hidrolik. 4. Pengaruh regime sungai. 5. Tingkat kesulitan saluran induk. 6. Ruang untuk bangunan pelengkap bendung. 7. Luas layanan irigasi. 8. Luas daerah tangkapan air. 9. Tingkat kemudahan pencapaian. 10. Biaya pembangunan. 11. Kesepakatan stakeholder. Yang pertama, pertimbangan topografi, yaitu lembah sungai yang sempit berbentuk huruf V dan tidak terlalu dalam, karena pada lokasi ini volume tubuh bendung dapat menjadi minimal. Keadaan topografi di daerah tangkapan air juga perlu dicek. Apakah topografinya terjal sehingga mungkin terjadi longsoran atau tidak. Karakter hidrograf banjir yang akan mempengaruhi kinerja bendung. Kemudian dicek daerah calon sawah, elevasi hamparan tertinggi yang harus diairi. Yang kedua, pertimbangan geoteknik. Dasar sungai yang mempunyai daya dukung kuat, stratigrafi lapisan batuan miring ke arah hulu, tidak ada sesar aktif, tidak ada erosi buluh, dan dasar sungai hilir bendung tahan terhadap gerusan air. Batuan tebing kanan dan kiri bendung cukup kuat dan stabil, serta relatif tidak terdapat bocoran samping. Yang ketiga, pertimbangan hidrolik. Bagian sungai yang lurus. Jika bagian sungai yang lurus tidak ditemukan, maka bisa dipilih lokasi di belokan. Tapi posisi bangunan intake harus terletak pada tikungan luar dan terdapat bagian sungai yang lurus di hulu bendung. Selanjutnya, pertimbangan regime sungai, yaitu hindari lokasi bendung pada bagian sungai di mana terjadi perubahan kemiringan sungai secara mendadak. Hindari bagian sungai dengan belokan tajam. Pilih bagian sungai yang lurus mempunyai kemiringan relatif tetap sepanjang penggal tertentu. Saluran induk. Selanjutnya adalah saluran induk. Pilih lokasi bendung sedemikian sehingga pembangunan saluran induk dekat bendung tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mahal. Hindari trase saluran menyusuri tebing terjal apalagi berbatu. Usahakan ketinggian galian tebing pada saluran induk kurang dari 8 meter dan ketinggian timbunan kurang dari 6 meter. Selanjutnya, ruang untuk bangunan pelengkap. Untuk kolam pengendap dan saluran penguras dengan panjang dan lebar masing-masing kurang lebih 300-500 meter dan 40-60 meter. Luas layanan irigasi. Luas layanan irigasi dapat memberikan luas layanan yang memadai terkait dengan kelayakan sistem irigasi. Kemudian luas daerah tangkapan air terkait dengan debit andalan yang didapat dan debit banjir yang memungkinkan terjadinya menghantam bendung, dikaitkan dengan luas layanan yang didapat dan ketinggian lantai layanan dan bangunan melintang anak sungai jika ada. Kesepakatan stakeholder. Melakukan sosialisasi pemilihan lokasi bendung. Kemudian pencapaian yang mudah. Kemudahan untuk keperluan mobilisasi alat dan bahan saat pembangunan fisik maupun operasi dan pemeliharaan. Kemudahan melakukan inspeksi oleh aparat pemerintah. Biaya pembangunan yang efisien, yaitu biaya konstruksinya minimal tetapi memberikan output yang optimal. Selanjutnya morfologi sungai. Perlu diketahui apakah minder di lokasi bangunan yang direncana stabil atau rawan terhadap erosi selama terjadi banjir. Peta foto udara lama diperiksa dengan seksama guna membuat penyesuaian morfologi sungai. Naiknya muka air setelah selesainya pelaksanaan pembangunan bendung harus diperhitungkan. Selanjutnya, muka air.
Muka air rencana di depan pengambilan bergantung pada satu, elevasi muka air yang diperlukan untuk irigasi. Yang kedua, beda tinggi energi pada kantong lumpur yang diperlukan untuk membilas sedimen dari kantong. Ketiga, beda tinggi energi pada bangunan pembilas yang diperlukan untuk membilas sedimen dekat pintu pengambilan. Keempat, beda tinggi energi yang diperlukan untuk meredam energi pada kolam otak. Selanjutnya adalah metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan dipertimbangkan juga dalam pemilihan lokasi yang cocok pada tahap awal penyelidikan. Metode pelaksanaan alternatif di sungai A dan sodetan atau kapur di samping sungai. Pekerjaan-pekerjaan sementara yang harus dipertimbangkan, yaitu pembuatan saluran pengelak dibuat jika konstruksi dilaksanakan di dasar sungai yang dikeringkan dan aliran sungai akan dibelokkan untuk sementara waktu. Bendungan sementara atau cover dam adalah bangunan sementara di sungai untuk melindungi lokasi pekerjaan. Tempat kerja adalah tempat di mana bangunan akan dibuat, biasanya lokasi cukup dalam dan perlu dijaga tetap kering dengan jalan memompa air di dalamnya. Kopur atau sudetan, jika pekerjaan dilakukan di luar alur sungai, di tempat yang kering dan dilakukan dengan memintas atau mensodet di mana lengan sungai lama kemudian harus ditutup. Dewatering, pengeringan air permukaan dan penurunan air tanah. Kemudian tanggul penutup diperlukan untuk menutup saluran pengelak atau lengan sungai lama setelah pelaksanaan konstruksi bendung pengelak selesai. Tipe bangunan. Bangunan yang mempengaruhi muka air hulu, bendung melimpah dan bendung gerak mampu membendung air sampai tinggi minimum yang diperlukan. Bangunan yang tidak mempengaruhi muka air hulu, pengambilan bebas pompa dan bendung saringan sawah yang dapat dibuat dari pasangan batu atau beton atau campuran kedua bahan ini yang masing-masing bahan bangunannya mempengaruhi bentuk dan perencanaan bangunan tersebut. Material bangunan utama. Syarat pasangan batu kali. Yang pertama yaitu tinggi bendung maksimum 3 meter, lebar sungai maksimum 30 meter, debit sungai persatuan lebar dengan periode ulang 100 tahun maksimum 8 meter kubik per detik per meter. Tinggi tembok penahan tanah maksimum 6 meter. Syarat beton. 1. Bendung pelimpah skala besar dan tinggi melebihi syarat-syarat batasan pada bendung pasangan batu kali. Kualitas lebih bagus dari batu kali karena prosedur pelaksanaan dan kontrol kekuatan bahan mengacu pada standar yang sudah berlaku. Syarat beton komposit. Yang pertama, bendung pelimpah skala besar dan tinggi melebihi syarat-syarat batasan pada bendung pasangan batu kali tapi volumenya besar. Yang kedua, struktur beton yang di dalamnya diisi dengan pasangan batu kali. Ketiga, tebal lapisan luar minimal 60 cm. Sekian yang dapat saya sampaikan pada tema kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Izzuddin Wahyudi, mahasiswa kelas D Teknik Sipil Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tema 3, yaitu bangunan ukur pada bendungan untuk memenuhi tugas irigasi dan bangunan air 2. Berikut video penjelasannya. Untuk yang pertama yaitu definisi bendungan. Bendungan adalah bangunan yang dipergunakan untuk meninggikan muka air di sungai sampai pada ketinggian yang diperlukan. Dan kemudian bangunan ukur. Bangunan ukur yaitu bangunan yang berfungsi untuk mengukur volume air dalam persatuan waktu, bisa dalam meter kubik per detik. Kemudian bangunan ukur debit adalah bangunan yang dapat digunakan untuk mengukur aliran yang melewatinya dalam persatuan waktu, yaitu meter persegi per detik. Pada jaringan irigasi bangunan ukur ini dipasang pada setiap pangkal saluran tersier di hilir pintu sadap.
Jenis-jenis bangunan ukur debit yang diinventariskan adalah: yang pertama, bangunan ukur ambang lebar; yang kedua, bangunan ukur Romijin; yang ketiga, bangunan ukur Krum de Gutter; yang keempat, bangunan ukur Cipoletti, dan lain-lain. Yang pertama yaitu alat ukur ambang lebar. Alat ukur ambang lebar ini merupakan alat ukur yang strukturnya berupa ambang lebar dengan aliran atas atau overflow dan berfungsi sebagai pengukur debit, tetapi tidak dapat berfungsi sebagai pengatur debit. Besarnya debit yang lewat diukur berdasar tinggi muka hilir cukup rendah, sehingga kenaikan muka air hilir tidak mempengaruhi muka air di hulu. Berikut sketsa alat ukur ambang lebar. Yang kedua yaitu alat ukur Romijin. Alat ukur ini digunakan di depan bangunan intake saluran. Alat ukur ini juga berfungsi mengatur dan mengukur debit serta sebagai pintu saluran primer. Untuk di sebelahnya yaitu foto dari alat ukur Romijin. Kemudian kelebihan dan kekurangan alat ukur Romijin. Kelebihannya yaitu dapat mengukur dan mengatur debit sekaligus. Kemudian dapat membilas endapan sedimen halus. Kemudian kehilangan energi relatif kecil. Untuk kekurangannya yaitu pembuatannya rumit dan mahal. Kemudian bangunan ini membutuhkan muka air yang tinggi di saluran. Berikut gambar sketsa alat ukur Romijin. Untuk alat ukur yang selanjutnya yaitu alat ukur Krum de Gutter. Alat ukur Krum de Gutter ini dipakai pada muka air saluran yang selalu mengalami fluktuasi dan muka air rendah di saluran. Alat ukur ini mempunyai kehilangan tinggi energi yang besar daripada alat ukur Romijin. Penggunaannya dengan cara menggerakkan pintu ke arah vertikal. Dan sebelahnya yaitu gambar dari alat ukur Krum de Gutter. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan alat ukur Krum de Gutter. Kelebihannya yaitu bisa mengukur dan mengatur debit sekaligus. Kemudian bangunan ini kuat dan tidak ada masalah dengan sedimen, dan kemudian pengukurannya teliti. Untuk kekurangannya yaitu pembuatannya rumit dan mahal, kehilangan tinggi energi besar. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.